Cek, cek, tes, cek, tes. Halo para penghuni bumi, dimanapun kalian berada, disitulah kalian hitut, ya kan? Salam Ceroter. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Hong Kong yang berjudul Guilty tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang pria pembunuh bayaran yang hidup bersama dengan seorang wanita penghibur yang sangat semlehoi sekali. Karena endingnya sangat jada sekali ini film cuy. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan seorang pria yang datang ke sebuah klub malam. Pria ini bernama Ji. Para wanita takut dengan kedatangan Ji karena Ji mempunyai wajah yang cacat. Itulah sebabnya dia selalu memakai masker. Ketika akan pulang, ada seorang wanita cantik yang membuka pintu kamarnya. Wanita ini bernama Ting Ting, tapi nggak pakai ayu ya. Ting Ting mengajak Ji untuk masuk. Setelah masuk, Ting Ting langsung membuka bajunya dan ingin melakukan cacrot dengan si Ji. Tapi Ji hanya terdiam saja, seolah-olah dia tidak berminat. Ji yang tidak tega melihat kehidupan Ting Ting, mengajaknya untuk tinggal bersama di rumah Ji dan meninggalkan tempat ini. Awalnya Ting Ting menolak dan tidak percaya. Karena banyak pria yang bilang begitu, tapi itu hanyalah modus saja. Ji lalu memberikan uang kepada pemilik klub ini untuk menebus Ting Ting dan membawanya pulang bersama. Ji awalnya heran kepada Ting Ting, kenapa dia tidak takut dengan wajah Ji yang cacat. Tapi Ting Ting bilang, wajah bagus atau cacat sama saja, tidak ada bedanya di matanya. Lalu tibalah di rumah Ji yang sangat sederhana. Ji bilang pada Ting Ting bahwa dirinya bekerja sebagai pemulung. Karena belum terbiasa, Ting Ting terlihat sangat gelisah dan tidak nyaman tidur di tempat seperti ini. Di malam harinya, Ji menghampiri Ting Ting yang sedang tidur. Karena melihat bodi Ting Ting yang mulus, Ji pun tidak tahan lagi. Dia pun mulai merabat Ting Ting, tapi tidak jadi. Dan lebih memilih untuk coli di samping Ting Ting yang sedang tidur. Tapi, tiba-tiba Ting Ting berbalik ke arahnya. Ji pun langsung berhenti untuk coli karena dia kaget. Besok harinya, Ji dan Ting Ting pergi ke toko ikan. Karena Ting Ting ingin sekali memelihara ikan hias. Setelah di rumah, Ting Ting bukannya mengurus ikan itu, dia justru malah mengikat ikan itu dengan kawat, yang membuat ikan itu mati. Aduh, khawatir ikan mahal dikikitu asal lebar aing. Ji lalu mengajak Ting Ting untuk pergi keluar, dan menyuruh Ting Ting untuk menunggunya sebentar, karena Ji ingin membeli buku majalah dewasa. Tapi faktanya, Ji bukan ingin membeli buku, tapi dia mengambil misi atau tugas selanjutnya yang ada di buku itu. Dan si tukang dagang ini adalah orang yang memberikan misi kepada Ji. Setelah Ji kembali, dia kaget karena Ting Ting tidak ada di tempatnya. Ji pun langsung mencari Ting Ting dengan perasaan cemas. Akhirnya, Ji menemukan Ting Ting yang sedang melihat sebuah foto keluarga. Dan dia rindu dengan keluarganya sendiri. Tapi Ting Ting sudah tidak punya keluarga lagi. Singkat cerita, Ting Ting disekolahkan oleh Ji. Dan ada teman prianya yang datang ke rumah Ting Ting. Kita sebut saja pria ini Pako. Ketika Pako akan naik tangga, tiba-tiba Ting Ting melemparnya dengan kamera yang membuat kening si Pako berdarah. Tapi Ting Ting malah tertawa melihatnya. Lah, jika nugelo, jir. Ji bilang pada Ting Ting bahwa tindakannya itu sangatlah berbahaya dan sudah keterlaluan.
Tapi Ting Ting tidak peduli dan malah menganggapnya biasa saja. Lalu Ting Ting meminta untuk dibelikan kamera yang baru. Di malam harinya, Ji terlihat cemas karena Ting Ting belum juga pulang sekolah. Tiba-tiba Ting Ting pulang dengan keadaan tangan yang penuh darah. Tidak lama, datang Pako dengan mulutnya yang penuh dengan darah. Ternyata, gigi Pako dicabut oleh si Ting Ting. Ji lalu menyuruh Pako untuk segera pulang. Ji pun meminta Ting Ting untuk bilang yang sebenarnya. Jadi, setiap Pako ingin menyentuh anunya si Ting Ting 1 kali, maka gigi Pako pun harus dicabut 1 kali. Anjir, Lino, jadah. Besok paginya, Ting Ting berangkat ke sekolah. Tapi, dia tidak ingin diantar dan ingin berangkat sendiri. Di malam harinya, seperti biasa, Ji cemas karena Ting Ting belum juga pulang. Ji pun terus mencari Ting Ting sampai pagi hari. Ketika Ji pulang ke rumahnya, ternyata si Ting Ting sudah ada di rumah dan sedang tidur di kursi dengan keadaan yang mabok. Ji pun lalu menunggu Ting Ting sampai bangun. Ketika Ting Ting bangun, Ji langsung menanyakan semalam pergi kemana dan berbuat apa. Ting Ting pun bilang dengan santunya bahwa semalam dia sudah melakukan cacrot agar bisa membeli kamera baru yang lebih bagus. Ji yang kesal sampai bilang bahwa Ting Ting adalah wanita murahan. Tapi Ting Ting langsung marah dan bilang bahwa dia tahu kalau Ji setiap malam selalu melakukan coli di samping dirinya. Ji yang mendengarnya langsung terdiam. Langsung sekakmat jir si Ji itu bisa nanaon. Besok harinya, Ting Ting mengirim pesan ke Ji yang berisikan agar Ji mencari dirinya jika Ji masih sayang dan peduli. Ji pun langsung mencari Ting Ting ke tempat yang ada di foto tersebut. Setelah mencari-cari, akhirnya Ji menemukan Ting Ting yang sedang bersama pria lain. Ji pun langsung membawanya untuk pulang. Ketika di rumah, Ting Ting langsung mencipok si Ji. Besok harinya, lagi-lagi Ting Ting mengirim pesan untuk mencari dirinya lagi. Dan sekarang Ting Ting bilang kalau dirinya diculik dan meminta sejumlah uang untuk tebusan. Ji pun langsung pergi untuk menyelamatkan Ting Ting dengan keadaan yang terluka. Karena sebelum ke tempat Ting Ting, Ji pergi untuk misinya dulu agar dapat uang, lalu menebus Ting Ting. Ji berjalan dengan tertatih-tatih akibat luka tembakan. Dan Ji berhasil menemukan Ting Ting yang sedang menangis. Ji lalu memberikan uang tebusan itu kepada Ting Ting. Tapi Ting Ting bilang bahwa Ji tidak seharusnya datang dengan keadaan yang penuh luka. Tapi Ji tidak peduli akan hal itu, karena Ji sudah sayang dan cinta kepada Ting Ting, dan tidak bisa hidup dengan dirinya. Tiba-tiba, jeder, Ting Ting menembak Ji. Faktanya, ini semua sudah Ting Ting rencanakan, karena ternyata dia ingin balas dendam kepada Ji yang sudah membunuh ibunya. Di akhir film, Ting Ting mencari orang yang sudah menyuruh Ji untuk membunuh ibunya dengan mendatangi tukang majalah ini. Dan ternyata yang menyuruh Ji untuk membunuh ibunya adalah ayahnya Ting Ting sendiri. Ting Ting pun langsung pergi ke rumah ayahnya dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Ting Ting membunuhnya atau tidak. Dan film pun tamat. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.